Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Modul 4. Dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yakni saya M. Muhammad Zopirin dengan NIM 190105162 dari kelas 3E. Baik, mari kita lanjut ke materi pertama, yakni tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik sehingga mampu mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasi yang konkret. Dalam hal ini, pembelajaran pada dasarnya suatu proses kegiatan guru yang ditunjukkan kepada siswa dalam menyampaikan pesan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta membimbing dan melatih agar siswa belajar. Dengan demikian, guru harus menciptakan suatu kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Guru melakukan kegiatan pembelajaran atau membelajarkan siswa, sedangkan siswa melakukan kegiatan belajar. Baik, sekarang lanjut ke materi yang kedua, yakni tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Piaget, Dimyati dan Mugiono 1994, halaman 13-14, pembelajaran terdiri dari 4 langkah berikut. Langkah 1, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Penentuan topik tersebut dibimbing dengan beberapa pertanyaan, seperti pokok bahasan manakah yang cocok untuk eksperimentasi, topik manakah yang cocok untuk pemecahan masalah dalam situasi kelompok, dan seterusnya, topik manakah yang dapat disajikan pada tingkat manipulasi fisik sebelum secara verbal. Langkah kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Hal ini dibimbing dengan pertanyaan seperti, apakah aktivitas itu memberi kesempatan untuk melaksanakan metode eksperimen? Dapatkah kegiatan itu menimbulkan pertanyaan siswa? Dapatkah siswa membandingkan berbagai cara bernalar dalam mengikuti kegiatan di kelas? Apakah masalah tersebut merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan atas dasar pengisyaratan perseptual? Dan seterusnya. Lanjut ke langkah ketiga, yakni mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Bimbingan pertanyaannya berupa pertanyaan lanjut yang memancing berpikir seperti bagaimana jika, dan seterusnya. Terus memperbandingkan materi apakah yang cocok untuk menimbulkan pertanyaan spontan. Lanjut ke langkah 4. Menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. Bimbingan pertanyaan seperti segi kegiatan apakah yang menghasilkan minat dan keterlibatan siswa yang besar? Segi kegiatan manakah yang tak menarik dan apakah alternatifnya? Apakah aktivitas itu memberi peluang untuk mengembangkan siasat baru untuk penelitian atau meningkatkan siasat yang sudah dipelajari? Apakah kegiatan itu dapat dijadikan modal pembelajaran lebih lanjut? Nah, seperti itu. Secara singkat, Piaget menyarankan agar dalam pembelajaran guru memilih masalah yang berciri kegiatan prediksi, eksperimentasi, dan eksplanasi. Terus
Lanjut, dilanjutan. Menurut Dimyati dan Mujiono again, terdapat 7 prinsip-prinsip belajar yang kemudian berimplikasi pada prinsip pembelajaran, yaitu pertama, perhatian dan motivasi, 2, keaktifan, 3, keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat, pengulangan, yang kelima, tantangan, yang keenam, balikan dan penguatan, yang ketujuh, perbedaan individual. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni tentang metode pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Banyak penelitian yang telah digunakan oleh para ahli psikologi untuk menentukan cara-cara pembelajaran yang baik. Dalam hal ini, beberapa metode yang dapat dipergunakan yaitu 1. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan penjelasan yang disampaikan secara verbal. Saputro 2000. Karena itu, 4 keterampilan berikut ini harus dimiliki guru dalam menyampaikan materi, antara lain A. Kejelasan. Bahasa yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi harus baik dari segi kata maupun volume suara, hendaknya jelas dan disesuaikan dengan perkembangan serta kemampuan siswa. B. Penggunaan contoh. Pemahaman siswa tentang suatu hal perlu ditingkatkan dengan pemberian contoh-contoh tentang situasi yang dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang C. Penekanan. Selama memberikan penjelasan, hendaknya memusatkan perhatian siswa pada masalah yang penting dan mengurangi informasi yang tidak penting. D. Pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik ini dilakukan dengan memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan dari hal-hal yang mungkin masih membingungkan. Lanjut ke lanjutan. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Dalam menguasai seni bertanya, diperlukan 4 keterampilan bertanya, yaitu A. Kemampuan berpikir cepat dan jelas. B. Pengertian yang tajam tentang nilai relatif dalam menangani pertanyaan dan tanggapan siswa. C. Keterampilan membuat kalimat bertanya. D. Percaya diri. Lanjutan. 3. Metode diskusi. Ada 3 tujuan pembelajaran yang sesuai dengan penggunaan metode diskusi, yaitu A. Penguasaan materi pembelajaran. B. Pembentukan dalam modifikasi sikap. C. Pemecahan masalah. Terus lanjut ke 4. Metode kerja kelompok. Metode ini seringkali didahului dengan diskusi. Untuk itu diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar penyelesaian tugas dapat tercapai. Bukan satu orang yang mengerjakan terus yang lain selau-selau hanya bertugas untuk memprint dan segala macamnya. Lanjut ke yang kelima, metode simulasi. Simulasi adalah tiruan yang hanya pura-pura saja. Saputro 2000. Yang keenam, metode demonstrasi. Merupakan metode yang dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dan proses terjadinya sesuatu. 7. Metode tugas. Ini yang paling sering digunakan oleh guru-guruku tersayang. Dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang sesuatu hal, perlu dilakukan dengan pemberian tugas atau pekerjaan tertentu yang tentunya tidak memberatkan siswa itu sendiri. Alhamdulillah. Baiklah, lanjut ke materi terakhir, yakni materi 4, yang dalam hal ini judulnya adalah D. Pendekatan pembelajaran. Pada dasarnya, belajar dapat dilakukan di mana saja. Saat ini, informasi dapat diterima dengan mudah melalui media-media tertentu sebagai sumbernya, misalnya radio, televisi, film, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Pesan-pesan yang diperoleh melalui informasi yang diterima tadi perlu
pengetahuan, dan keterampilan. Karena itu ada 4 macam tinjauan pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama, pengorganisasian siswa. Pendekatan pelajaran ini dapat dilakukan dengan melalui A. Pembelajaran secara individual. Maksudnya, kegiatan mengajar yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu. Pembelajaran dengan sistem ini bertujuan untuk memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri, terus mengembangkan kemampuan individu secara optimal. Lanjut ke B, pembelajaran secara kelompok. Dalam pembelajaran ini, bantuan dan bimbingan diberikan pada kelompok secara lebih intensif. Adapun tujuan pembelajaran secara kelompok ini adalah pertama, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan sikap sosial, menciptakan kegiatan kelompok yang dinamis, serta mengembangkan kepemimpinan. Lanjut ke C, pembelajaran secara klasikal. Pembelajaran dengan sistem klasikal merupakan kegiatan yang paling efisien dan dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan guru yang utama. Pembelajaran kelas ini berarti melaksanakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. 2. Posisi guru siswa dalam pengolahan pesan. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berusaha menyampaikan pesan kepada siswa. Pesan tersebut berupa pengetahuan, wawasan, atau keterampilan tertentu. Penyampaian pesan oleh guru ini berupa strategi expository. Maksudnya adalah kegiatan mengajar yang terpusat pada guru. Terus yang B, strategi inquiry dan discovery. Model pembelajaran ini merupakan pengajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Baik, lanjut. 3. Pencapaian kemampuan dalam pembelajaran. Siswa yang belajar diharapkan akan mengalami perubahan tersebut dapat meningkatkan kemampuan mental seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan-kemampuan yang dicapai dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Namun, seringkali ada kesenjangan antara kemampuan sebelum belajar dengan kemampuan yang akan dicapai. Kesenjangan tersebut dapat diatasi dengan belajar bahan ajar tertentu. Lanjut. 4. Pengolahan pesan. Perolehan pengalaman dalam meningkatkan jenis ranah bagi tiap-tiap siswa berbeda-beda. Hal itu disebabkan oleh proses pengolahan pesan. Ada 2 jenis pengolahan pesan, yaitu pengolahan secara deduktif, yakni pengolahan pesan dengan cara ini dimulai dengan mengemukakan generalisasi oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan konsep-konsep dan mencari data yang dilakukan siswa. Terus B, pengolahan secara induktif. Pengolahan pesan induktif ini dimulai dengan penyampaian fakta-fakta khusus, kemudian penyusunan konsep berdasarkan fakta-fakta tersebut, penyusunan generalisasi berupa hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Baik, terima kasih sudah menonton. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.